Pagi adik-adik, kembali kita ibadah online. Kali ini bersama Kak Novi ya. Adik-adik, walaupun kita di rumah, ibadahnya kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Udah siap? Sebelum masuk ibadah kita siapin yuk Kidung Ceria dan Alkitab kita. Udah siap? Yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Kita berdoa yuk untuk memulai ibadah kita. Seperti biasa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami dan membangunkan kami, sehingga kami pada pagi ini boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk beribadah. Kami tahu ya Bapa, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tutup bungkus ya Bapa, supaya ibadah kami ini berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Mari kita berdoa adik-adik sebelum pembacaan firman kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, urapilah kami ya Bapa, beri pengertian kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa untuk mendengar firman-Mu,
supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu yang menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak iman Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi si perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pembelajaran hari ini diberi judul Persembahan yang Menyenangkan Hati Tuhan. Persembahan. Siapa di sini yang sudah memberi persembahan pada masa COVID ini? Kan kita nggak ke gereja tuh, ya kan? Siapa yang sudah? Yang belum? Jangan kecewa ya. Adik-adik bisa minta tolong mama ataupun papa mentransfer ke rekening gereja atau memberikannya ke kantor gereja ya. Kembali lagi kita dalam firman. Dalam bacaan kita Imamat di Perjanjian Lama, bahwa persembahan yang diberikan untuk Tuhan itu mempunyai aturan. Aturannya adalah persembahan yang dibawa berupa ternak. Apa aja sih kalau ternak itu? Ya, ada sapi, lembu, kambing, domba. Dan semuanya itu harus utuh, sehat, dan tidak bercacat. Jadi keadaan ternak itu benar-benar yang terbaik. Demikian juga zaman sekarang ya, zaman now. Zaman sekarang juga kita mempersembahkan apa adik-adik kepada Tuhan? Persembahannya berbentuk uang. Sama, kita mempersembahkan uang haruslah yang terbaik. Licin, tidak lecek, tidak dibejek-bejek, terus gak dilipet-lipet, gak sobek. Kembali lagi pada bacaan kita. Kak, kenapa sih kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ada aturannya? Benar adik-adik, karena persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi gak boleh
sembarangan. Oleh karena itu, persembahan yang diberikan haruslah sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan manusia. Dan persembahan yang diberikan adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang diberikan harus menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang memberi persembahan itu? Suatu kali Isa sedang duduk menghadap peti persembahan. Ia mengamati bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ternyata banyak juga orang kaya yang memasukkan uang dalam jumlah besar. Lalu datanglah juga seorang janda miskin. Dimasukkannya uang 2 peser, yaitu 1 duit. Kemudian Isa memanggil para pengikutnya dan bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti itu. Karena mereka semua memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Ia memasukkan semua uang yang ada padanya, yaitu yang ia perlukan untuk biaya hidupnya." Persembahan diberikan oleh semua orang. Gak peduli orang itu mau kaya ataupun miskin. Mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kaya memberikan dari kelimpahannya, dan yang miskin memberi dari kekurangannya. Tidak perlu malu adik-adik memberikan persembahan. Yang penting kita memberi persembahan dengan hati yang tulus, hati yang penuh syukur, dan hati yang jujur. Adik-adik bisa kok memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Gimana Kak caranya? Sebelum ibadah atau sebelum mau mempersembahkan uang persembahan itu, kita siapkan 1 hari sebelumnya. Uang yang dipersembahkan harus bersih, rapi, tidak lecek, sobek, diremas-remas, ataupun dilipat. Yang ketiga, uang yang diberikan haruslah utuh. Apakah uangnya utuh? Ya, adik-adik kan suka dikasih mama papa tuh untuk persembahan. Uangnya nggak boleh tukar sama mainan ataupun makanan. Jadi, seberapa besarnya mama papa kasih, dan itulah yang harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau misalnya adik-adik pakai buat jajan, tentunya mama papa akan sedih. Terlebih lagi Tuhan akan kecewa. Selain uang, adik-adik juga bisa kok memberi persembahan yang terbaik. Apa tuh Kak? Ya, persembahan yang adik-adik berikan bisa melalui talenta adik-adik. Misalnya menyanyi, bermain musik, apalagi ya, ataupun menari. Yang terpenting buat Tuhan, adik-adik memberikan yang terbaik, penuh sukacita, dan dengan tulus hati serta kejujuran. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh syukur, Allah Bapa yang penuh rahmat, Allah Bapa yang selalu melimpahkan kasih-Nya atas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, pembelajaran kami tentang hari ini, bagaimana memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuhan, kami bukanlah apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Jadikanlah kami berkenan ya Bapa di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi hari yang baik, Engkau telah menjaga kami, sehingga sampai pada saat ini, kami, adik-adik kami, adik-adik layan kami, boleh dalam keadaan sehat, walaupun di rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Bapa, dalam situasi yang seperti ini Tuhan, pandemi COVID Tuhan yang belum mereda juga, kami percaya ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan menghilangkan semua ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau memulihkan kota kami, negara kami, dunia ini, bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa semuanya dipulihkan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh nantinya berkumpul bersama di tempat kami, di gereja kami, sehingga kami boleh beribadah bersama dengan adik-adik, bertemu muka. Ya Bapa, kami percaya Bapa, hanya di dalam pertolongan-Mu Tuhan, hari lepas hari, Engkau selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu, amin. Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.